Oke guys, baik. Selanjutnya kita akan mengerjakan normality test dan homogeneity test. Berikut saya akan tampilkan data yang akan kita kerjakan. Nah, jadi di sini sudah ada tampilan datanya, yaitu nilai pretest dan post-test eksperimental dan pretest post-test kontrol kelas. Nah, jadi pada tes normality, yang dibutuhkan adalah data nilai pretest eksperimental class dan post-test eksperimental class, serta data pretest control class dan post-test control class. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan normality test yaitu kita pergi ke aplikasi PSPP, kita buka aplikasi PSPP, pada variable view, di kolom pertama, kolom atas pertama, kita tulis skor 1. Selanjutnya kita tulis skor 2. Selanjutnya skor 3. Yang terakhir skor 4. Nah, setelah kita tulis tadi, kita pergi ke desimal. Nah, desimalnya ini harus diganti menjadi 0. Desimalnya ini kita ubah menjadi 0. Setelah desimalnya kita ubah menjadi 0, nah kita pergi ke measure, diganti menjadi scale. Nah, langkah selanjutnya yang kita ambil yaitu pada label, ini yang pertama kita tulis pretest experimental class. Yang kedua, post test experimental class. Yang ketiga, pretest control class. Dan yang terakhir, post test control class. Nah, setelah kita tulis, kita pergi ke data view. Nah, ini sudah ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang akan kita masukkan nilai-nilai tadi. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke data yang tadi. Nah, data yang pertama yang kita tulis adalah pretest experimental class, maka yang di-copy terlebih dahulu adalah data nilai pretest experimental class. Nah, kita copy, lalu kita pergi ke PSPP, kita paste. Nah, langkah selanjutnya lagi, data yang kedua kita tulis adalah post-test experimental class. Kita copy, lalu kita pergi ke PSPP, lalu di paste. Lalu pergi lagi ke datanya. Yang ketiga adalah pretest control class. Kita copy, lalu kita pergi ke sini. Nah, dan yang terakhir yaitu nilai post-test control class. Kita copy, lalu kita salin. Setelah semua data sudah kita masukkan pada data view, kita pergi ke analyze, lalu ke non-parametric statistik. Kita pilih yang sampel KS, yang satu sampel KS. Oke, sorry. Jadi pastikan cursor kita tadi tidak di label ya. Jadi kita pergi ke analyze, lalu ke non-parametric statistik. Kita klik yang sampel KS. Nah, setelah itu kita blok seluruhnya, kita pindahkan ke kolom sebelahnya dengan kita klik tanda panah.
Nah, jangan lupa untuk normal ini kita centang, lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini sudah ada hasilnya. Seperti ini. Jadi kita baca dulu kriteria dari normality test. Nah, nih, pada normality test, if the sigma value is more than 0.05, is normally distributed. If the sigma value is less than 0.05, not normally distributed. Nah, jadi apabila sig value-nya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut normally distributed. Nah, apabila kurang dari 0,05, maka not normally distributed. Nah, mari kita lihat hasil dari data yang tadi. Nah, ini dia. Nih, pada pretest eksperimental class, datanya yaitu 0,733. Berarti dia normally distributed. Karena apa? Karena lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat yang post-test eksperimental, yaitu 0,632. Nah, ini juga normal distributed karena dia lebih besar dari 0,05. Nah, yang pretest control class, dia 0,332. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka dia normally distributed. Nah, yang pada post-test control class, yaitu 0,956, dia lebih besar dari 0,05, maka dia normally distributed. Nah, jadi pada normality test ini, semua datanya yaitu normal, karena semuanya di atas 0,05. Mungkin saya rasa cukup sekian yang bisa saya jelaskan. See you in the next video.